Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahim dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas bab 3 bagian D tentang membangun argumen dinamika dan tantangan bangsa. Dalam mewujudkan kepemimpinan yang kuat, integrasi nasional menghapuskan identitas-identitas lokal, membaur antara tradisi dan budaya lokal. 1. Dinamika integrasi di Indonesia. Untuk menguatkan identitas nasional sejak kita bernegara pada tahun 1945, upaya membangun integrasi secara membangun fasilitas infrastruktur seperti jalan, gedung pertemuan terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika lapangan olahraga dan pasar merupakan contoh kebijakan penyelenggaraan dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat dari berbagai latar belakang akan bertemu dan berinteraksi dan bekerja sama. Integrasi bangsa. Integrasi bangsa tersebut adalah pajak yang dipungut dari warga negara. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU Memorandum of Understanding dipajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Fanta, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Indonesia atau NKRI. Yang B. Integrasi wilayah. Seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah mengajukan kesejahteraan umum tersebut. Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut, berbicara tentang keuangan negara yang sehat, tidak bisa dilepaskan dari teori teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik sumber-sumber penerimaan negara. Yang selanjutnya yaitu integrasi nilai. Pentingnya penanganan korban semua dilakukan dengan baik. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai dengan agenda atau kunjungan. Terus kerja apa yang sedang dilakukan, integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi maupun mata pelajaran. Selanjutnya integrasi tingkah laku. Nilai bersama sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada mewujudkan perilaku integratif dengan pembentukan lembaga generasi muda, lembaga politik, dan pemerintahan termasuk birokrasi. Yang selanjutnya itu integrasi elit massa dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam satu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya kepemimpinan dan bertujuan. Pembentukan lembaga politik dan birokrasi dilakukan untuk mendekati rakyat melalui berbagai kegiatan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjabaran materi. Langsung saja masuk pada bagian 2, yang mana ini membahas tentang tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dua dimensi, yang mana terdiri dari horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dimensi dari vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara kaum elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan perkotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional
ialah lebih menonjol daripada dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikal. Karena di sini vertikal sering terjadi kebersamaan dengan terkait dengan dimensi horizontal ini. Salah satunya persoalan yang dialami melemahnya otoritas pemerintah di pusat. Adapun kebebasan yang digulirkan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dan masalah untuk digoncangkan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya masalah hubungan darah dan jenis bangsa, adapun bahasa dan daerah dan penyebab lain-lainnya. Dan adapun bagian ketiga yakni mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Apa esensi dan urgensi dari integrasi nasional? Yakni masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat susah di era globalisasi sekarang. Tantangan ini di negara untuk membangun kejayaan nasional, di mana keberadaan negara-negara sering dirasa terlalu sempit untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, ketika masyarakat suatu negara mewadahi tuntutan dan kecenderungan global, dengan demikian senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik. Tarikan dari kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, material. Nah, di sini seperti di luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara dan terjadinya kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat bangsa. Dan adapun tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan maupun kerugian mental, spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, dan adapun ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan dan kedaerahan. Di ketakutan bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, disitulah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, di mana tantangan yang semakin berat. Cukup sekian dari penjabaran materi kelompok 2. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penjabaran materi dari kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.